Di satu titik kamu ngedip, dan 3 tahun udah hilang. Semua orang di sekitar kamu manggut-manggut kayak itu normal. Tapi itu nggak normal. Satu musim panas waktu umur 8 tahun terasa lebih panjang dari 5 tahun terakhir hidupmu sekarang. Dan itu bukan nostalgia. Itu otakmu lagi ngerjain sesuatu yang beneran serem. Otak nggak ngukur waktu pakai jam. Dia ngukurnya pakai seberapa banyak hal baru yang harus diproses. Masa kecil itu semuanya baru tiap hari, terus-terusan, nggak berhenti. Setiap pertama kali kamu ngelakuin sesuatu, otak harus bangun struktur memori baru dari nol. Itu butuh usaha, dan usaha itulah yang bikin waktu terasa lambat, padat, dan penuh. Tapi yang kedua kalinya, otak langsung bilang oh, udah ada templatennya. Terus berhenti merhatiin, jalanin versi cache-nya, masukin ke folder berlabel Selasa, dan udah. Ini namanya habituasi. Artinya otak kamu secara harfiah menyusutkan pengalaman rutin jadi hampir nol memori efisien emang. Dan makanya usia 30-an kamu menguap begitu aja. Rute yang udah kamu tempuh 500 kali hampir nol di memori. Makan siang di meja yang sama tiap hari nggak ada bekasnya. Otak udah berhenti nyatatnya. Dan pas kamu noleh ke belakang, nggak ada apa-apa. 1 tahun hidup kamu, dan otak masukinnya sebagai satu Selasa abu-abu. Sekarang tambahkan dopamin, soalnya dopamin selalu ada di setiap hal buruk yang terjadi di hidup modern, dan pengaruhnya ke persepsi waktu itu serem banget. Dopamin tinggi waktu terasa lambat, kamu beneran ada di momen itu. Dopamin rendah waktu udah berlalu sebelum kamu sempat ngeh. Kehidupan modern menciptakan level dopamin dasar yang rendah, ponsel ngasih dosis murah terus-terusan, jadi otak berhenti memproduksi antisipasi. Jadi kamu dapat stimulasi terus-terusan tapi hampir nggak ngerasain apa-apa dari itu. Ini cuma Selasa, cuma tiap hari, cuma sisa hidupmu mungkin. Ada juga teori proporsional yang bilang waktu terasa lebih cepat, soalnya tiap tahun adalah pecahan yang makin kecil dari total hidup yang udah dijalani. Waktu umur 5 tahun, 1 tahun itu 20% gede banget. Di umur 40, itu 2,5%, hampir nggak kehitung. Artinya tiap tahun ke depan secara objektif lebih pendek dari sebelumnya, secara matematis nggak bisa dihindari. Dan itu menyenangkan buat dipikirkan jam 3 pagi. Apa yang beneran bikin waktu terasa kaya? Pengalaman baru. Otak harus kerja keras, dan pas dia kerja keras, dia nulis lebih banyak memori. Makanya liburan terasa panjang pas kamu di sana, tapi pendek dalam kenangan. Di sana semuanya baru, tapi terus kamu kompresi jadi 3 foto. Orang yang terus ngelakuin hal baru, belajar alat musik, pindah kota, ambil hobi aneh, bilang hidup mereka terasa lebih panjang dan padat. Masalahnya, kehidupan modern dirancang buat ngilangin kebaruan, soalnya itu nggak efisien. 1 rute, 1 kerjaan, 1 makan siang, 1 layar, 1 algoritma. Algoritma nyari tahu apa yang kamu suka dan ngasih lebih banyak yang sama, nggak beda sama makan makanan yang sama tiap hari selama 10 tahun. Perhatian itu separuh dari persamaannya. Pas kamu beneran fokus, waktu melebar. Pas kamu setengah teralihkan, waktu langsung menghilang. Penelitian nunjukin orang yang terus-terusan cek ponsel menilai periode waktu sebagai jauh lebih pendek, dan penelitian itu dari 2014. Stres juga menyusutkan waktu. Dalam mode ancaman, otak nggak ngoding memori, dia sibuk bertahan hidup. Jadi tahun penuh kecemasan itu menguap. Tahun yang berat justru ninggalin lebih sedikit kenangan. Kayak alam semesta emang sengaja ngerjain kamu. Jadi ini kondisinya, otak menyusutkan rutinitas, membuang pengulangan, kempes di bawah stres, dapat dopamin lebih sedikit, dan matematika proporsionalnya makin parah. Makin banyak kamu mikirin waktu yang berlalu, makin kamu nyadarin. Tapi nyadarin nggak memperlambatnya, cuma nambahin kecemasan yang malah makin mempercepatnya. Saran praktis, lakukan hal baru, hadir di momen, taruh ponselnya. Bener sih? Dan kira-kira seberguna bilang ke orang tenggelam buat coba berenang. Kebaruan butuh usaha, dan otak yang jalan di autopilot emang gak mau keluar. Usaha itu otak yang bikin hidup pendek, nolak solusinya. Orang pra-industri dengan kehidupan musiman mungkin gak ngalaminnya segitu parah. Kita bangun peradaban efisiensi yang bikin waktu terasa habis lebih cepat. Nggak ada yang nyebut itu di brosurnya. Periode hidup yang paling kaya waktu justru yang paling nggak nyaman, kerjaan baru, kota baru, hubungan baru. Dan periode yang paling miskin waktu justru yang paling nyaman, familiar, aman, nggak ada yang dicatat, dan tahun-tahun diam-diam melipat jadi nol. Kenyamanan itu membayar waktu,
dan ketidaknyamanan membelinya balik itu entah wawasan mendalam atau cara alam semesta bilang semua yang enak ada pajaknya. Ada bukti bahwa kondisi flow pas kamu beneran tenggelam dalam sesuatu menciptakan kenangan retrospektif yang kaya meski terasa cepat di momen itu. Hidup terasa lebih panjang kalau kamu tetap penasaran, gak nyaman, dan hadir. Lebih pendek kalau nyaman, teralihkan, dan efisien. Masyarakat dibangun buat pilihan kedua. Algoritma bakal terus mengoptimasi keterlibatan, rutinitas bakal menyusut, dan waktu bakal terus mempercepat. Maaf ya, satu-satunya langkah nyata adalah pergi lakuin sesuatu yang asing hari ini. Bukan karena itu bakal memperbaiki waktu, tapi setidaknya Selasa itu bakal ada.